what are your each other's pet peeves? Terus senjata ampuh yang jadi pet peeve untuk masing-masing apa? Terus senjata ampuh yang buat masing-masing luluh dan tidak marah. Pet peeve apa Kak? Pet peeve itu ya pokoknya yang bikin hal-hal yang bikin kamu sebel atau yang bisa bikin kayak males deh gitu. Ini sama pasangannya? Pasangan, ya. Oke. Tapi kalau salah, mudah-mudahan kita nggak salah ya menginin pertanyaannya. Tapi kalau nggak salah artinya sih gitu. Ini pertanyaan juga salah satu dari temannya kita. Kalau gua tuh, ya kita sebagai pasangan ini kan harus saling mengerti ya. Tahu gak sih kalau Gali tuh minum kopi kayak minum air putih, tau gak? Jadi kayak sehari itu bisa 4 kali. Ini kenapa kita nggak kaya-kaya ya? Tapi daripada itu ya, memang kan kita punya kekurangan masing-masing dan nanti coba dengar deh karena gue lebih banyak. Tapi sometimes ketika Galih kan beli kopi yang sangat terkenal di Indonesia, yang tumbler-tumblernya tuh, itu dia tuh sampai di sini juga masih beli gitu-gituan kan, harganya nggak murah ya. Tapi gue mencoba untuk apalagi setelah kita menikah juga kita harus lebih banyak kompromi karena di sini kita cuma berdua gitu. Dan ya gue kalau luluhnya sih pasti ketika dia udah kayak ya udahlah gitu, mau gimana lagi kan, nggak ya udah kebeli udah keminum juga kopinya gitu. Jadi ya tapi kita bikin rules akhirnya kayak cuma seminggu berapa kali kayak gitu. Loh, bukan rules udah nggak ini? Ibu nonton loh. Terus? Ini nanti ibu nonton. Terus? Peres-peres aja. Mulai nggak beli lagi. Kalau kamu gimana? Kalau dari kalau dari gue sih, kalau dari aku sih apa ya, sebenarnya nggak ada yang terlalu berarti sih. Cuman akhirnya kalau Teddy itu kan orangnya kan panasan banget. Panas. Terus kalau kadang tuh menurutku dia suka bereaksi dulu sebelum memikirkan dampak dari itu. Mungkin karena orangnya gentar membela yang benar. Mungkin emang orangnya emang sangat emang ekspresif dan loud banget juga gitu. Nah, saya Aries, dia Gemini. Tapi Gemini juga sebenarnya juga sama sih. Tapi saya kuda, dia tikus. Jadi sebenarnya mungkin karena gue orangnya lumayan gampang kaget gitu, dan kayak kalau ada yang pasti ini kok ada gonjang-ganjing apa, tiba-tiba misalnya dia lagi sebel sama siapa, atau misalnya ada yang harus ada yang dibenerin nih misalnya di grup apa gitu ya, kadang-kadang tiba-tiba dia tuh reaktif banget, dan kadang tuh bikin gue tuh deg-degan aja, kaget gitu. Tapi overall itu doang sih, kayak ya mungkin saling melengkapi juga ya. Jadi gue juga nyadar kalau gue mungkin harus bisa lebih bereaksi terhadap sesuatu daripada diem aja, atau mungkin nggak ngomong apa-apa gitu. Tapi itu akhirnya membuat Galih tuh, sifat gue itu justru membuat Galih lebih punya self alarm juga, dalam artian kalau dulu yang lugu-lugu, polos-polos gitu, terutama ya, sama orang-orang sekitar gitu. Jadi akhirnya dia bisa berbicara tentang apa yang ada di dalam isi hatinya gitu. Karena buat gue ketika kita tuh selalu punya waktu. Jadi malam hari kita review apa yang kita rasain dan segala macam. Prinsip buat kita adalah komunikasi itu paling penting. Jadi kalau komunikasi sudah bermasalah, pasti ada masalah di dalam hubungan itu. Ya nggak gitu. Jadi kita selalu komunikasi, kita selalu selesaikan apapun sebelum kita tidur. Prinsipnya kalau masalah dibawa tidur, itu pasti akan jadi masalah baru. Bangun-bangun pening kepala gitu kan. Jadi ya memang Galih tuh jauh lebih bisa mengutarakan apa isi hatinya gitu. Karena kalau dia mendem terus kan nanti lama-lama bisa jadi penyakit juga gitu, dan itu nggak baik juga jadi orang kayak gue yang sangat speak up, sangat berisik gitu. Tapi buat gue inilah gue gitu, dan tapi itu yang membuat gue punya self alarm, di mana gue tahu mana orang yang peres, gue tahu sekali orang yang fake, gue tahu sekali orang yang kayak tulus dan nggak tulus gitu. Jadi bocah. Tapi kan jadi kamu juga bisa lebih nahan juga kan. Bertahun-tahun bareng, jadi kita saling yang tadinya naik banget bisa jadi lebih turun. Aku juga mungkin yang tadinya terlalu nggak ada energi jadi bisa lebih ini gitu. Terutama setelah udah pindah ke sini ya, kalau kalian nanti ke New York suatu hari, rasain untuk naik turun subway, silahkan untuk selamat datang di New York. Oke, ini beberapa pertanyaan kurang lebih mirip, kita gabungin. Jadi gimana bisa pindah ke US, atau kenapa memilih menikah di Amerika, kemudian cara ngurus nikahannya gimana, kemudian kenapa Amerika,
Apa harus citizen tuh juga ada di Twitter ya? Untuk menikah di US ya. Oke, silakan Mas Gali. Jadi ini sebenarnya informasi yang sangat berguna buat teman-teman LGBT couple di Indonesia mau menikah. Itu saya kalian Teddy juga pengen banget sharing karena nggak tahu banyak banget yang yang pengen yang berencana ya, atau mungkin jadi seperti kayak gue jadi mau juga dong gitu untuk menikah gitu. Sebenarnya kami berdua tuh bukan yang pertama ya, jauh banget, banyak banget teman-teman kami berdua tuh yang udah, tapi mungkin mereka waktu itu belum emang tidak publish karena kepentingan yang 1 dan 2 hal mereka tidak mau nge-share itu gitu ya. Dan itu adalah itu setiap orang kan beda-beda kondisinya ya, kita nggak tahu gitu. Kebetulan kami berdua punya privilege untuk bisa sharing gitu. Jadi tidak perlu menjadi citizen US Amerika untuk bisa menikah di Amerika gitu. Ada beberapa jadi teman-teman bisa Google gitu, di istilahnya ya gampang banget lah ya, kayak Google aja City Clerk atau City Hall Marriage LGBT atau City Hall Marriage USA gitu. Nanti akan langsung masuk ke websitenya. Dan yang bagusnya atau yang hebatnya di sini dan juga Kanada dan New Zealand dan tempat-tempat lain yang sudah accepting, itu tidak ada perbedaan tuh antara kolom LGBT apa enggak gitu. Jadi emang betul-betul ya udah nikah aja gitu, mau lo cowok sama cowok, cewek sama cewek. Tidak ada specialty ya? Tidak ada specialty, cuma mungkin ada beberapa tambahan penjelasan, karena kan tidak semua negara itu kan bisa nerima pernikahan sejenis gitu. Nah tapi di sini intinya dibilang ya lo nggak masalah gitu, asal nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Coba, takutnya saya salah juga, tapi yang jelas harus di atas 18 tahun. Kalau misalnya di bawah 18 itu harus ada, kalau nggak salah parentsnya, orang tuanya harus present kalau tidak salah ya. Apa mungkin malah nggak boleh gitu. Terus tidak boleh sedarah, itu tuh nggak boleh menikah sedarah di sini. Cousin boleh, sepupu boleh, tapi sedarah kakak adik itu nggak boleh. Terus apalagi tidak kalau misalnya sudah pernah menikah sebelumnya, itu kalau nggak salah harus cantumin. Jadi mereka juga akan minta data-data kita kalau misalnya. Dan yang jelas harusnya nih kita tidak sedang terikat pernikahan sama orang lain gitu. Jadi jangan terus udah nikah terus nggak tahu nikah lagi, itu kalau nggak salah nggak boleh. Jadi kalau udah nikah sama perempuan terus mau nikah sama laki-laki, dicerain dulu, coba ya. Pokoknya bukan dicerain mana ya, diselesaikan dulu yang itu baru nikah di sini gitu. Setahu saya itu nggak boleh gitu. Itu tadi pertanyaan soal citizen boleh apa enggak. Nah kemudian tinggal ke website aja, nanti kita bisa pelajari dari situ sebelum kita kesini gitu. Nah ini agak tricky teman-teman karena lagi pandemi. Zaman sebelum pandemi teman-teman kami berdua tuh pernah sharing, mereka tuh tinggal datang walk in, gampang, bla 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 bla, nanti dapat bahkan witness tuh bisa narik orang di jalan ya. Witness tuh bisa kayak siapa yang menjadi witness gue gitu segala macam. Itu kita pernah dengar cerita soal seperti itu sebelum pandemi. Ketika pandemi kita tahu sendiri Amerika salah satu yang terkena dampaknya luar biasa. Jadi mereka sangat ketat gitu. Ini kita tuh dari awal masuk ke dalam untuk apa marriage license, dari datang sampai ke sekarang tuh udah berapa bulan ya? Terus 1,5 bulan ya? Gitu. Jadi emang sadly emang jadi agak lama prosesnya. Jadi mungkin ada teman-teman kalau mau ke Amerika untuk nikah bisa dipelajari dulu gitu. Sisakan mungkin sediakan waktu ya 2 bulan mungkin untuk di sini. Dan emang sih jadinya emang kalau kalian berencana untuk balik ya. Jadi ya untuk berencana balik. Jadi ya emang jadi kan teman-teman kita kan banyak yang mau nikah terus balik gitu. Dan mereka belum pandemi. Jadi benar-benar ya udah datang berapa minggu udah selesai, prosesnya gampang gitu dan cepat. Sekarang emang agak lebih ya waktunya tuh jadi jauh lebih. Kita kemarin tuh rebutan ya untuk betul-betul dapetin di website tuh untuk ngeklik marriage license sama marriage ceremony tuh lumayan cepat banget tuh habisnya tuh slotnya. Jadi kita sekali refresh aja tuh udah nggak ada ya? Iya, jadi refresh jadwalnya keisi. Jadi kita benar cepat dan kita udah nggak bisa mikir macam-macam, langsung cepat aja. Jadi saran saya sediakan waktu 2 bulan mungkin untuk amannya di Amerika gitu ya. Yang memang itulah yang sedihnya jadi orang seperti kita ini, kita harus keluar uang begitu banyak hanya untuk menikah. Tapi itu yang membuat kami berdua jadi semakin yakin kalau emang mungkin tempat kami berdua di sini gitu. Kami tidak berencana pulang gitu. Tidak ada rencana pulang. Untuk detailnya mungkin kita juga belum bisa sharing dulu. Kita gitu belum bisa sharing apa-apa. Tapi intinya emang kami tidak pulang ke Indonesia dalam waktu yang cukup lumayan gitu. Untuk bisa kita mau stay di sini di Amerika Serikat gitu. Tapi sampai semuanya firm nanti kita pasti akan sharing kenapa akhirnya kita memilih jalan itu dan bagaimana kita ngelewatin semua prosesnya. Kenapa kita nggak bisa sharing sekarang, karena kita tuh masih banyak proses yang kita belum lewatin gitu. Dan sampai pada akhirnya nanti kita sudah lewatin proses itu atau prosesnya sudah berjalan setengah gitu ya. Kita pasti akan cerita karena
apa namanya, semoga bisa menjadi inspirasi gitu. Oke, ngelanjutin tadi pertanyaan kenapa akhirnya ke US, kita juga bingung karena kalau boleh sedikit cerita, kita tuh tadinya mau menikah tahun 2020 bulan Juni di Auckland, New Zealand. Itu tadi kita rencananya mau balik ke Indonesia ya habis seremoni. Ya mau nikah aja. Terus kita balik dan mungkin kalau pada saat itu kejadian nggak bisa tuh kita sharing-sharing karena kita harus balik lagi ke Indonesia kan. Dan mungkin hanya inner circle kita aja dan kita tuh udah urus semuanya loh, udah tinggal berangkat, benar-benar tinggal berangkat. At that moment tiba-tiba di sepanjang kita ngurusin tuh kita sebenarnya udah sempat down karena tiba-tiba bulan 3 pandemi ya. Bukan sempat lagi, down banget. Terus tiba-tiba bulan 5 tuh kita tuh masih lockdown dan harusnya nikah bulan Juni. Iya. 1 Juni ya. Si New Zealand tuh tiba-tiba lockdown. Dan negara-negara di bawah Ratu Elizabeth kan kalau lockdown agak serius yang benar, bagus kan sangat mereka. Serius dan mereka tuh kesannya kayak apa namanya? Ya udah nggak akan buka lagi untuk selamanya. Iya, kesannya kayak gitu. Jadi kita tuh sempat yang kayak gue tuh hampir setiap hari bangun pagi karena kita tinggalnya di Tebet di bantaran rel kereta. Jadi setiap pagi subuh tuh gue buka pintu ngeliatin kereta jalan, udah kayak bengong aja gitu kayak kenapa ya gitu. Tapi ternyata momen di apa ya bukan di apa kesannya diperlambat sama Tuhan enggak, tapi ternyata untuk yang lebih baik. Tuhan tuh pengen bilang bahwa jangan setengah-setengah gitu ya nggak sih. Akhirnya kita di sepanjang pandemi makin bergulir, tiba-tiba dari yang namanya ini dan itu varian semua datang, kita bilang kita nggak bisa tinggal di sini, kita harus cari tempat untuk kita berlindung, untuk kita berdua yang sangat loud. Dan kadang tuh kalau ngelihat berita-berita terutama di daerah asal gue tuh kayaknya sakit banget gitu. Maksudnya orang lain yang merasakan hukum cambuk itu, tapi gue merasa kayak gue yang ngerasain. Dan itu yang akhirnya membuat kayak kita memang harus pergi jauh. Entah apa yang akan kita bisa lakukan di negara orang, tapi kita harus ambil tindakan ini untuk pergi dari Indonesia gitu, pergi dari Tebet. Dan kita ngobrol ke orang tua saya tuh lumayan berat. Kemudian orang tuanya Galih juga, ya namanya orang tua nggak ada yang mau pisah sama anak. Itu adalah satu proses yang sangat berat buat saya gitu. Saya tuh merasa bahwa berpisah sama orang tua tuh capek ya gitu. Berat banget gitu. Apalagi saya tidak punya kesempatan untuk pamitan pada saat itu sama ibu dan adik-adik saya yang ada di Aceh gitu. Cuman saya bilang bahwa kita pasti ketemu lagi dan saya pindah itu untuk melanjutkan mimpi kami, bahwa kami tidak bisa melanjutkannya di sini, tapi sampai kapanpun bahwa kita tuh sangat-sangat tahu kita asalnya dari mana dan sangat cinta sama Indonesia. Dan kita nggak akan sosokan untuk kebule-bulean ya ngomongnya kayak dari Tebet gitu. Tinggal di mana? Banda Aceh. Sudah lama tidak makan sate Padang. Gitu ya. Mau nyinyir nanti ini ada ceritanya lagi, tapi nanti kita split aja ceritanya. Nah, ada juga yang bertanya nih, Mas Galih, kita dapat buku nikah atau tidak? Dapat. Jadi kalau di sini bentuknya bukan buku ya teman-teman, tapi ini seperti ini. Ya, jadi seperti selembar kertas aja. Gitu. Sertifikat ya. Certificate of Marriage Registration. Jadi di sini ada tulisan, mungkin kita nggak bisa terlalu itu nih ya, soalnya kan ini intinya kayak di sini ada license number, terus ada tulisannya bahwa this is to certify that Galih Viswana Sakti, residing alamatnya apa, born-nya kapan gitu ya, and Teddy Al-Muqtadi gitu, residing di mana, born-nya kapan, we're married gitu. Jadi benar-benar sesimpel itu. Terus ini tuh sudah ditandatangani oleh City Clerk of the City of New York gitu ya, sudah ada tanda tangan digitalnya dari orang yang officiantnya yang menikahkan kami berdua gitu. Terus udah jadi ya benar-benar ini aja sesimpel itu ya, simpel banget dan tapi sangat berguna karena kita sudah sebagai pasangan suami dan suami di negara ini. Ketika kita ingin mengurus sesuatu, jadi hanya satu orang aja yang maju gitu. Jadi misalnya nanti saya akan kita mengurus semua proses di sini, mungkin akan pakai saya akan maju, kemudian Galih akan ikut saya. Ini kita tidak akan terlalu detail untuk apa, tapi maksudnya untuknya mungkin misalnya untuk either green card atau citizenship gitu semacam itu. Karena kami sudah dianggap
satu keluarga gitu. Jadi sudah secara hukum kami itu sudah satu, sama seperti ya pasangan straight gitu ya. Kalau misalnya di sini ada yang misalnya ada seseorang yang mau mengambil istri atau suaminya gitu ya, terus kemudian diajak sama dia untuk pindah negara atau bagaimana, kan juga tetap harus membuktikan kalau mereka itu either suami istri atau memang sudah tinggal bersama dalam waktu yang sekian lama gitu. Ya. Dan ada juga yang nanya harga ngurus ini semua berapa? Oh, harga itu justru nggak mahal. Oke, itu yang mahal tiket pesawat. Mahal tiket pesawat dan yang mahal itu uang rumah. Uang apartemen Airbnb untuk ya tadi 2 bulan dan juga itu ya kita nggak tahu apakah kita nggak tinggal di Airbnb, tapi kita begitu nyampe di sini memang kita ketemu satu orang Indonesia. Terima kasih Tante Linda, hai, yang ngurusin kita semua, udah kayak anak sendiri, dicariin rumah yang bagus dengan harga yang bagus juga gitu. Jadi kita nggak tinggal di Airbnb tapi sudah tinggal di rumah gitu di sini. Tadi ngomong apa ya? Harganya jadi kan ada dua tahap. Yang pertama itu marriage license, yang kedua adalah marriage ceremony. Nah, keduanya ini bisa selangnya bisa 2 minggu, bisa lebih ya, bisa 1 bulan ya selangnya. Tapi mudah-mudahan kalau teman-teman nanti udah nggak pandemi ya, atau mungkin pandemi udah reda, udah nggak kayak gitu lagi. Nah, marriage license-nya itu $35, marriage ceremony-nya $25 gitu. Jadi totalnya 70 dikali berapa belas ribu? Ya pokoknya $1.000 ya. Itu kan menurut saya sih harga. Tapi nggak nyampe sejuta berarti ya? Itu harga yang sangat murah untuk bukti ini gitu. Dan dan untuk kan mungkin banyak yang kayak apa sih harus nikah segala macam. Dan kebetulan yang nanya gitu teman straight gitu ya. Anda tidak merasakan gitu. Aku mau bilang gitu kayak misalnya lo tidak merasakan bagaimana ketika lo tidak punya options gitu, dan ketika itu tuh bukan sesuatu yang bisa lo dapetin dengan cuma-cuma gitu loh. Itu kan kita yang perjuangkan gitu. Jadi kita tuh nggak segampang teman-teman straight yang ada di Jakarta, Indonesia atau dimanapun itu kalian pun, kalian lagi pandemi kayak gini nggak usah bikin acara tapi sudah bisa nikah secara legal karena dinaungi oleh negara gitu. Kami pun punya mimpi yang sama. Tidak boleh bertanya kenapa, karena kita tidak pernah bertanya kenapa juga kalian mau menikah gitu. Jadi kenapa kami mau menikah tuh simpelnya adalah ya kami pengen semua ini ada kejelasan hubungan kami. Kita juga punya mimpi bersama. Nanti juga ada kaitannya dengan apakah kalian mau adopsi anak dan atau tidak gitu. Tapi balik lagi di sini kita juga mau kasih terima kasih untuk Mamin sebagai witnessnya kita ya. Terus Papin juga, Pinot Ditut itu udah kayak keluarga kita di sini. Terus Kanisa dan Mas Boy. Terus Ara ini juga teman kita yang tinggal di New York sudah lama, dan dia juga berasal dari Aceh juga gitu. Terus ada Ragu ya, teman kuliahnya Mas Gali yang juga kemarin hadir. Kita mau ucapin terima kasih banyak karena kalau nggak ada kalian kayaknya kita nggak akan bisa ngelaluin proses itu dengan sangat baik. Dan pastinya berterima kasih sama Tuhan dan semesta karena di hari kita menikah memang dingin tapi suasananya cerah banget. Tidak ada biasanya kalau kayak gitu gloomy ya. Ini kita foto bagus banget, semua prosesnya bagus. Bahkan ada satu followers kita yang bilang bahwa di tanggalan Bali ternyata 12 Januari 2022 itu adalah tanggal yang bagus. Jadi kita aminin. Kita aminin sekali semua doa-doa yang baik karena apalagi tanggalan Bali juga kan adalah Bali tuh salah satu tempat spesial buat kita ketemu di sana gitu. Terus ada yang ngomong kayak gitu tuh kayak oke gitu. Dan sempat kita random nanya ke Siri waktu itu, Siri pick up number from 1 to 50 gitu ya. Dia pilih 12, dia pilih tanggal nikah kita kayak oke. Wow. Semesta sudah merencanakannya dengan sangat baik. Ini ada pertanyaan lagi. Congratulations to both of you. Gimana keadaannya selepas nikah? Terus kita sambungin juga sama pertanyaan selanjutnya. Gimana kalian ngatasin kebosanan hubungan? Karena kita di usia hubungan kita 2 tahun ya, kita udah tinggal bareng. Kita nggak langsung tinggal bareng loh waktu itu. Kita setelah 2 tahun kita bersama, kita mutusin tinggal bareng sampai menuju tahun ke-6 ini gitu. Jadi kayak perasaannya karena memang udah lama bareng, udah lama juga tahu semua halnya, jadi ya sebenarnya biasa saja gitu. Cuman lebih happy lagi bahwa kita berdua sudah resmi dalam sebuah payung yang resmi, yang legal gitu ya. Dan kita tinggal di negara yang memang mengakui kita sebagai sebuah community yang memang dijaga sangat baik oleh negara ini gitu. Dan kalau
ngatasin kebosanan tuh sebenarnya gini, Galih tuh punya hobi yang berbeda. Dia tuh suka baca buku, dia suka nonton film, dia tuh suka jalan dan segala macam. Jadi ketika gue lagi dalam keadaan tidak di sana, dalam artian aduh gue lagi males nih, Galih pergi sendiri, Galih nonton sendiri, Galih jalan sendiri dan segala macam. Karena gimana pun kita tuh nggak boleh ngekep pasangan kita, gitu. Karena dikekep sebagaimanapun tuh kayaknya apa ya, kesannya kayak yang Ya pasti akan mencelat juga ya kalau misalnya gitu. Jadi maksudnya gini, kalau kita misalnya kayak nggak percaya sama pasangan kita, misalnya cemburuan dan segala macam, itu juga akan rugi, capein diri sendiri. Kita 6 tahun sama-sama, kita tahu password masing-masing di HP dan segala macam, kita nggak pernah cek karena kita tahu satu sama lain. Jadi kalau katanya kasarnya gini, kayak lo mau tanam bangke dimanapun pasti bakal kecium gitu. Jadi Galih silahkan jalanin hobinya sendiri, gue juga punya hobi gue sendiri gitu. Gue suka masak, gue suka nyanyi, gue suka macam-macam yang menghilangkan anxiety, gue lakuin itu gitu. Jadi ada kalanya ketika kita nggak pernah ya sampai detik ini insya Allah belum ada keluar kata aduh gue bosen ya malu gitu, nggak ya, maksudnya lebih kepada kayak di saat satu mau beraktivitas yang lain kita mempersilahkan gitu. Tapi memang lebih banyak ketika gue ngelakuin semua hal, Galih itu pasti mau karena dia orangnya lebih mau gitu. Kalau gue tuh kadang kayak ini apalagi winter gitu, gue males jalan-jalan yang kayaknya harus pakai alat tempur gitu yang berlapis-lapis gitu kan, nanti terus jalannya kayak penguin gitu, tuk, gitu karena saking keberatan baju gitu, udah badan berat. jadi memang intinya kebosanan itu kita bisa lewatin dengan cara berkomunikasi. Gitu. Kenapa pada akhirnya banyak yang mungkin melirik kanan kiri depan belakang atas bawah, karena kan rumput tetangga lebih hijau, karena memang sudah ada komunikasi yang terputus di situ gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa terus komunikasi dengan baik, karena katanya kan hubungan tuh makin tinggi tahun makin cepat bosan, makin kalau ngelihat orang lain tuh kayaknya kesannya kayak wah gitu. Tapi ya kita selalu obrolin itu gitu. Kita udah tahap dimana kayak apapun kita harus obrolin dan apapun harus diselesaikan. Gitu. Jadi mudah-mudahan itu yang membuat kita langgeng. Kita minta doanya dari teman-teman semua supaya kita bisa tetap memberikan energi positif buat kalian terutama yang ada di Indonesia, supaya kita tetap bisa menginspirasi kalian. Doakan kita ngevlognya juga tetap rajin. Nanti akan ada banyak Q&A lainnya, silahkan bertanya, kita jawab di YouTube. Dan nanti kita akan jalan-jalan di sepanjang New York. Nanti akan ada next salju. Sebenarnya ini lagi di luar lagi snowy ya? Lagi snowy. Lagi gitu. snowy kecil, Dan tapi kayak lagi lumayan nih snowy. Dan kita berharap bahwa dukungan dari kalian, cinta dari kalian terus membuat kita semangat di sini. Gitu. Yang paling penting adalah kehidupan kita di New York tidak seindah lampu-lampu di Times Square. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye.